kita jalan bareng kok perasaan gue nggak enak nih, mau kejadian apa gitu kan. Lu udah ngerasa hal yang aneh gitu? Iya, udah ngerasa hal yang aneh gitu. Di situ udah habis selesai. Bentar, gue mau tanya. Lu dari tadi ngeliatin ke sono ada apaan emang? Lu emang bisa lihat? Ya, Nggak tadi pakai video lihat. ini anak nggak main. Nggak lihat gue mah, nggak ada. Ya, bintang tamu dia dong nih. Yang gini ya kan. Waktu pas mau ke rumah itu, kita buat nginep gitu kan. Nah, pas di tengah jalan kejadian beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita dan di program Ghost Story. Ya, sekarang kali ini ada bintang tamu dan narasumber kita. Perkenalkan nggak, Bon? Kayaknya nggak usah sih, nggak usah dikenalin juga. Nggak usah. Tapi coba gue pengen lo opening dulu. Oke, hari ini gue mau cerita dengan ghost story gue yang menurut gue tuh agak-agak seram dikit sih, karena di belakang gue ada sesuatu yang sampai sekarang masih nempel, dan gue mau ditanya sama dua host di samping gue. Nggak ada yang mau nanya juga. Bon, cabut. Oh, Ya. gitu, katanya gitu ya. Oke. Kita lanjutin. Ya, ini perkenalkan, ini namanya Azam. Dia asli mana, Azam? Saya asli Purworejo. 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 Tapi kerja di sini ya, di Jakarta. Kerja di Jakarta. Dan lu salah satu dari fans club band ya? Fans club band yang gue idolain dari tahun 2008. Nah, lu udah datang ke sini dan lu harus cerita. Apa lu punya pengalaman apa tentang yang bersangkutan atau yang apa sih namanya, buat gue lupa, yang Bersangkutan dengan misteri hal seram. Gue tuh ada cerita waktu itu di mana ya? Gue inget-inget dulu nih, ya kan? lama ya kayaknya. Begini nih, Roy nih. Lama Yang begini nih. Dia harus inget dulu dong. Nah, gue tuh karena gue ada seorang fanbase gitu ya. Gue tuh selalu ngikutin acara-acara band yang menurut gue buat menghibur hati gue sendiri sebenarnya. Oke. Nah, waktu itu ada acara di sebuah tempat di Tangerang. Waktu itu di acara Piala Dunia lah tahun 2018. Itu tuh gue sama rombongan dari fanbase yang ada di panggung itu bandnya, ya kan? Nah, di situ udah habis selesai. Bentar. Gue mau tanya. Lu dari tadi ngeliatin ke sono ada apaan emang? Ih, lu ngapain sih lihat sana? Itu ada yang nyala. Enggak, lu emang bisa lihat? Ya, Nggak tadi pakai video lihat. ini anak nggak main. Enggak lihat gue mah. Hah? Enggak lihat. Serius? Serius enggak ada. Enggak ada. Ya, bintang tamu dia dong nih. Yang gini ya kan. Iya. Enggak, ada kita loh di sini. Iya. Kok lu enggak ini sih? Ya kan cuma ngerasa doang gue mah orangnya. Oh gitu. Tapi yang enggak usah lirik-lirik. Ya, kameranya di sana ya kan. Di kamera di situ loh. Ada si Oki juga di sana. Ada Pak Lu operator kenapa? juga di sana. Ngeliatnya ke sana. Enggak, udah. Iya. Kita balik lagi ya. Oke, ya, balik Nah, lagi. waktu itu udah selesai acara nih. Kita kan mau pulang kita. Bentar, diperjelas dulu. Jadi lu datang ke acara sebuah band lagi perform. Iya, Lu datang ramean. rame-ramean. Oke, terus Acara udah kelar itu kan. Nah, terus kita mau pulang udah kemalaman. Terus kendaraan umum juga nggak beroperasi kan. Oke, terus? Nah, otomatis kan kita numpang ke fanbase lain gitu kan. Nah, waktu itu pas di fanbase lain gue curiga sama salah satu anak ini gitu. Dari fanbase lain. Bukan dari rombongan kita. Oh, dari rombongan lu. Oke, terus. Nah,
dia itu nggak tahu dia bawaan atau gimana ya, karena pertama gue ngumpul sebenarnya sama dianya kan. Gitu. Tapi pas kita jalan bareng kok perasaan gue nggak enak nih, mau kejadian apa gitu kan. Lu udah ngerasa hal yang aneh gitu? Iya, udah ngerasa hal yang aneh gitu. Waktu pas mau ke rumah itu kita buat nginep gitu kan. Nah, pas di tengah jalan kejadian beneran. Apa? Anak itu pingsan, tahu-tahu. Cewek cowok? Cewek. Pingsan? Nggak tahu kenapa dibilang kecapean, ya enggak kecapean. Itu begitu sampai atau di jalan? Di jalan. Oh, di jalan. Di tengah jalan. Terus. Tahu-tahu itu dia nggak tahu kenapa langsung pingsan gitu kan. Nah, selang berapa menit gitu dia teriak sekencang-kencangnya dia kali kan. Dia teriak, terus gue tanya itu kenapa anak gitu kan. Biasa kesurupan. Hah? Kesurupan? Padahal dalam arti gue udah tahu ya kan, gue cuma speak aja sama yang lain gitu kan. Oh, lu tahu sebenarnya kalau dia kesurupan? Cuma gue speak. Tapi gitu. Tapi orang bilangnya pingsan. Hah? Orang bilangnya pingsan. Iya, pingsan kan, kalau orang pingsan secara dadakan kan gimana coba? Secara pingsan direncanain. Biasa. Iya, maksudnya biasa gitu. Kesurupan berarti emang dia udah tahu dong karena udah terbiasa. Oh, lu udah biasa ngeliat ngalamin hal-hal begitu ya? Iya. Lihat hal begitu. Orang Ya, kesurupan. kalau itu kan kalau orang pingsan biasanya lemas dulu kan badan. Ini enggak lemes. Orang semangat tahu-tahu Tapi posisi dia gitu. matanya merem gitu enggak? Enggak, masih melek karena diangkot. Kok bisa orang bilang itu pingsan? Karena nggak gerak dianya. Nggak gerak. Kalau orang ke posisi kan di mobil tuh rame-rame berdiri sebagian. Dia juga berdiri. Di satu angkot itu ya? Iya, tahu blek gitu. Ya kan orang mikir ini anak kenapa? Pingsan apa ya? Dalam arti gue ini anak kesurupan juga gitu. Ini anak kesurupan. Emang gitu. bener kesurupan? Kesurupan, gue tanya. Ini anak kenapa kesurupan gitu kan. Terus? Oh, bener dong, nggak kata gue. Dalam arti udah tuh dia sambil teriak-teriak. Nah, habis itu dia ke rumah, ini tempat yang buat kita nginep gitu kan. Nah, di situ dia bawa ke dalam, dia dibacain. Tapi digotong berarti itu? Digotong. Dari angkot itu digotong? Digotong. Ke homestay itu? Iya. Terus? Habis itu dia dibacain lah, salah satu kan ada istilahnya juga ada yang ini kan tahu gitu. Nah, di situ gue juga cuma ngeliatin aja ya, sambil baca juga gitu kan, sambil baca juga. Dan ternyata dia tuh diikutin sama almarhum kakaknya. Diikutin sama almarhum kakaknya dia? Rupanya itu mirip banget sama dia. Lu bisa tahu si anak itu diikutin almarhum kakaknya dari mana? Ya gue kan lihat dari ininya, gue udah ngeliat dulu dari pokoknya pas dari awal itu gue udah ngerasa ada yang nggak beres, aneh gitu. Iya, okay. Gitu. Gue tanya, lu berapa saudara? Gue bilang gitu. Karena gue orangnya nggak terbiasa ngomong kayak gitu kan, gue tumben gue ngomong sama dia, lu berapa saudara sih deh anaknya gitu. Itu lu tanya tanya dia lagi pas acara. Oh, lagi pas acara. Nah, pas selesai acara itu 3 saudara, gue bilang bener nih anak 3 saudara, apa nggak salah dalam arti kan. Tapi kok ada yang ngikutin dia ya, saya gitu perasaan saya gitu. Emang kalau begitu tuh lu ngelihat bener sosok yang ngikutinnya atau enggak gimana, atau cuman sekelibat gitu? Sekelibat doang saya. Gitu. Dan nggak terlalu peka juga saya ngeliatnya gitu, cuma agak kadang ngerasain juga gitu kan. Nah, di situ udah sampai rumah nih, rumahnya yang buat apa istirahat gitu kan. Gue tanyain, ini yang ngikutin lo siapa? Gue tanya gitu kan, yang ngikutin lo siapa? Kakak gue. Hah? Dia tahu kalau dia itu ada yang ngikutin. Oh, dia sendiri tahu. Dia juga tahu sendiri. Berarti udah biasa dia mungkin. Dia udah biasa, ternyata dia udah biasa setiap ada konser atau acara
meet and greet lah gitu. Dia sering masukkan. Tapi menurut lu tujuannya apa ya? Maksudnya si anak itu maksudnya si anak itu tuh kesurupan almarhum kakaknya kan. Maksudnya tujuannya almarhum kakaknya tuh apa ya? Menurut lu gitu. Kalau Soalnya kan kasihan kan liatnya. iya kasihan gitu kan. Dan kalau menurut gue sih dia harus berhenti itu. Maksudnya harus kumpul-kumpul, berhentilah gitu kan, jangan terlalu over jadi anak gitu. Berhenti apa nih? Ya buat Main. gitu, main jauh gitu. Dan ternyata sampai sekarang bener dia nggak pernah kesurupan lagi. Semenjak udah nggak pernah nonton konser lagi gitu. Nggak pernah nonton konser lagi. Dia alhamdulillah dia sekarang udah nikah kan, dan udah ada yang ngurus. Alhamdulillah udah nggak pernah kayak gitu dia. Itu yang menurut gue pengalaman paling serem juga itu. Tapi itu sembuhnya gimana? Kalau dia kesurupan itu. dia sembuhnya itu ya dibantuin sama temen gitu. Oh, yang bisa. Oke, Gitu. oke. Nah gue di situ baca doa buat dia gitu kan. Ya moga aja nih anak besok lagi udah nggak usah ikut lah gitu. Ngeri juga ini anak. Sih, ngeri sih. Takutnya ngerabet ke yang lain gitu. Dan takutnya juga maksudnya ketika pas lagi kejadian begitu, pas nggak ada orang yang bisa Iya. membantu gitu. Dan itu pun sempat kejadian juga loh. Apanya? Kesurupan ke yang lain juga waktu itu. Ininya sama, maksudnya si Anaknya sama cuma beda acara waktu itu. anaknya sama beda acara, terus kesurupan yang lain juga. Kesurupan yang lain gara-gara dianya itu ini terlalu over juga waktu Overnya itu. karena dia becicilan atau Pecicilan. Yang Oh, yang emang kedua anaknya- ini pecicilan. Emang anaknya aktif ya, Bun? Aktif banget dia. Iya Bu, anaknya sudah aktif. Iya. Iya Aktif. Jangan sampai itu bener-bener kejadian di daerah Bogor waktu itu. Pas kesurupan yang ramean itu. Itu kesurupannya ramean, maksudnya ganti-gantian. Enggak rame-ramean sih. Yang satu yang ini yang anak terbiasa kesurupan belum sembuh, nyambung yang Nambah lain. lagi. Tapi cuma 2 anak ini doang. Gitu. Ganti-gantian. Enggak. Atau bersamaan Ini- mereka kesurupan. Enggak, yang pertama yang dia dulu ya kan. Nah, habis itu yang satunya nih dia udah tenang, lari ke satunya Iya, gitu. ganti-gantian gitu kan. Itu si arwah yang sama. Arwah yang sama. Yang gue heran itu. Ngeri juga ya. Dengan arwah yang sama. Mm-mm. Berarti arwahnya itu becicilan juga. Iya kan, satu kandung ya. Satu kandung ya. Dari sini dikeluarin jaksana. Iya. Dari sana dikeluarin ke sini lagi. Iya sih. Ya kan? Itu kejadian dari jam 1 malam itu. Tuh kalau kayak gitu suka manggil kayak Pak Haji atau yang temen siapa yang bisa gitu. Kalau saat-saat itu sih nggak pernah sih yang manggil ustadz atau yang ini ya. Cuma ya teman-teman kita doang yang Oh. gitu. Jadi di antara kalian tuh ada yang memang bisa dalam hal itu ya. Apa sih namanya kalau ada orang kesurupan terus dikeluarin tuh? Ya begitulah. Ya, Bisa pokoknya itulah. hal begitu gitu. Iya, gue tuh yang paling menyeramkan dalam hidup gue, makanya gue kalau mau nonton, kalau ngajak dia udah nggak mau lagi. Gue pengennya itu biasa kita rame-rame, kita seneng-seneng, tapi jangan ada musibah yang sampai gitu gitu. Biasanya kan loh. kalau kayak gitu kan maunya have fun, Iya. ya kan. Nggak mau ada yang ribet-ribet dikit lah, ya kan. Iya, Mistis gitu ya. iya, Serem juga sih, serem. serem. Gue juga nggak tahu nih, Ban, kayak kalau kita misalkan gue lagi ngumpul gitu sama beberapa temen gitu, terus ada yang kesurupan, gue nggak ini tuh bingung kayaknya gue. Bingung sendiri kan? Bingung. Ini gimana ya? Iya, Ini gimana ya? Gue mau gimana? Gue mau kabur juga, ini teman sendiri. Paling tanya-tanya kan, kamu siapa gitu kan? Kita nanya, kamu siapa?
Aing jomblo. Aing jomblo. Aing jomblo. Aing jomblo. Ini cerita udah selesai belum? Ada yang mau gue tanya soalnya. Apa? Ya udah selesai Udah, belum? udah Betul ini belum? mah udah. Udah selesai, oke. Soalnya kan Bro ya, ada kabar-kabar yang katanya dia juga kan sebelum dia kesini, si Azam kesini nih, ya kan? Kita kan selidikin dikit nih, ya kan? Katanya dia juga suka ngelihat almarhum bapaknya, ya kan? Nah makanya kayaknya nih menarik nih. Coba, gue mau tanya gitu. Ceritain deh. Oke, udah tutup lagi sekarang. Oke. Pokoknya jangan lupa ya, like, share, komen dan like, share, komen, Share. Like, share. share kan? Kok like share? Like, share. Iya kan? Like, share, komen, jangan lupa. like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, di Markas Aib.